Bagaimana dengan kita sholawat dan istighfar berzikir dengan saat taklim ini, bagaimana? Jadi makruh hukumnya saat khutbah kita muter-muter tasbih, baca subhanallah, baca apa saja, la ilaha illallah, lagi khutbah. Termasuk juga lagi taklim. Makanya seringkali kawan-kawan kita kalau lagi ngaji, dia apa maghrib atau waktu yang lain, saya liatin duduknya di depan, tangannya pakai tasbih, berzikir. Ini keliru gitu, keliru. Sebab apa? Sebab manusia itu tidak dikasih hati dua, tidak dikasih pikiran dua. Pikirannya satu. Jadi kalau kita ngaji nih, pegang tasbih, zikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sholawat atau apa saja, ngaji. Itu pastikan kajian itu kedengeran tapi tidak mendengarkan. Kedengeran. Kenapa kedengeran? Karena kupingnya waras. Kupingnya waras. Karena kupingnya waras maka kedengeran. Tapi apakah mendengarkan? Enggak. Makanya ngaji enggak paham, zikir enggak maksimal. Karena kita hanya satu. Tidak boleh mendua. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Orang tidak dikasih dua pikiran di dalam hatinya. Enggak bakalan. Satu. Makanya tinggal kita pilih. Kalau kita pengen zikir, di pinggir duduknya. Zikir. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sidi Abu Hurairah, kalau tidak khilaf, radhiyallahu ta'ala, masuk ke masjid, ada dua kelompok. Artinya ada dua riungan di masjid tuh, dua kelompok. Satu lagi zikir, la ilaha illallah, la ilaha, lagi zikir satu. Satu lagi taklim. Kalau tidak khilaf, yang lagi taklim itu Sidi Mu'ad bin Jabal. Yang lagi taklim nih, lagi ngomongin wudhu, lagi ngomongin sholat, ngajar ngaji. Dua kelompok. Kata Nabi, dua-duanya aku sukai. Ini dua-duanya Abu Hurairah ini bagus. Tapi salah satunya lebih cakep lagi. Kemudian Nabi duduk sama sahabat yang lagi membedah pengajian. Tidak duduk sama yang kelompok zikir. Jadi kita duduk di majelis taklim itu lebih tinggi 70 kali lipat dibanding duduk di majelis zikir. Artinya kalau kita zikir sama dia taklim, masih tinggian dia taklim. Taklim lebih tinggi meski dua-duanya bagus. Kenapa? Kalau zikir kita baca la ilaha illallah berapa? 10.000. Kita dongeng nih sama orang. Kenapa matamu ngantuk? Saya malam habis baca la ilaha illallah 10.000. Ya Allah, pelan bacanya. Jadi dari jam 11 sampai subuh. Begitu. Kita dongengin begitu tuh namanya riya. Tapi kalau kita nih pulang ngaji, kita dongeng, ternyata begitu nyenggol bini tuh wudu batal. Tuh riya nih riya. Bukan, namanya dakwah. Tuh begitu. Namanya dakwah namanya. Ternyata kalau buang angin lagi sholat, wudunya batal, sholatnya batal. Itu namanya dakwah. Ngaji itu begitu. Maka orang yang kurang mengerti, kalau dia ngaji, kemudian dia muter tasbih. Kurang adab dia, menjalankan adab. Hanya, bolehkah kita, kalau berbicara di khutbah, kalau enggak kedengeran sama sekali, khotibnya tuh, mungkin speakernya mati, atau sebab lain.
Gitu. Termasuk juga kuping kitanya yang mati. Jadi walaupun kenceng tuh ngomong khotib, orang denger juga. Nah kalau begini nih, zikir aja. Begitu. Karena lah itu dengerin kagak, apa kagak, zikir lebih bagus. Tapi kalau orang ngaji, dengerin pengajian, dengerin. Sebab itu lebih tinggi, dengerin pengajian. Jadi tasbih kantongin dulu kalau lagi ngaji. Tasbih teman. Coba saudara lihatin. Saya banyak ngomel sama kawan-kawan itu, banyak menegur begitu. Diajak ngomong mainin HP mulu. Iya, ntar makannya. Itu namanya nggak ada. Kedengeran doang, dia nggak mendengarkan. Karena dia lagi sibuk mainin HP. Nggak ada. Begitulah di dalam taklim. Begitu. Jadi jangan, kalau kita taklim, jangan. Bahkan kalau mau lebih tinggi lagi dia mau kerjakan, sholat aja bagus dibanding zikir dia. Lagi ngaji tuh, kan zikir tuh. La ilaha illallah, muter tasbih. Ada yang lebih tinggi dari itu dia kerjakan. Sholat aja di sampingnya tuh. Sholat. Bagaimana tuh? Nggak sopan, percis sama. Zikir juga sama. Itu nggak sopan. Oleh karena itu, jangan. Makanya kan kita bilangin kalau acara-acara akbar majelis ke Serang tuh, mulutan. Kenapa mulutan? Saya tahu model teman-teman kita ini, kalau ketemu temennya ngobrol, ditanya, ceramah apa? Gua kagak denger. Gua ngobrol sama dia, malah makan rujak lagi. Itu bisa jadi begitu. Bener nggak? Itu begitu. Saya tahu, udah ente mau duduk, makan, ngobrol dah. Ya udah itu. Itu juga ngamalin ajaran Nabi silaturahim. Saya udah tahu kerjaannya. Gitu. Ini mungkin dari semua yang ngaji pagi ini aja nih. Kalau kita nuduh semua kan kayaknya nggak sopan kali ya. Mungkin sebagian besar kagak tahu tuh apa yang diomongin penceramanya itu. Kagak. Emang dia ngobrol juga. Begitu ngobrol jangan ngopi aja begitu. Ya udah selesai, ya udah. Pokoknya tapi kalau ditanya cakep, dari mana? Habis maulid gitu. Itu begitu. Bener nggak? Iya tuh, coba tuh kayak begitu tuh. Jadi untung ulama bilang maulid itu silaturahim, begitu makan-makan, ziarah ke orang soleh, kan bagus ya kan? Nggak dengerin nasihat doang. Kalau dengerin nasihat doang, kayaknya kagak dapet ini. Begitu, karena saya tahu ngobrol aja, begitu, ngobrol aja. Yang herannya itu, mana ngobrolnya sama teman sekampungnya lagi, di rumah aja kalau begitu. Mending ngobrol sama yang lainnya, sama dia juga ngobrolnya. Jadi kagak punya temen dia, tanya dong, bang dari mana? Oh saya Jakarta Timur, oh iya, ngobrol, apa, itu mau kagak, ngobrolnya sama temennya lagi. Mana di bisnya, waktu naik di bisnya sama dia, sama dia. Ya Allah, ada yang kayak begini nih. Waduh, jangan. Kurang banyak temen kalau begitu, kurang banyak temen. Sama yang lainnya nimbrung aja. Gua orang kenal, iya biar kenal. Tujuannya biar kenal, tanya. Begitu. Gua takut hilang doang, takut hilang. Ya Allah zaman ini, emang Panglima ada yang hilang. Ya Allah, ini repot nih. Repot kalau begini nih. Jadi dalam kita taklim tidak ada bila kita berzikir. Artinya muter tasbih segala macam. Begitu. Namanya kurang adab. Lebih tinggi lagi kalau dia megang buku, megang pulpen. Itu lebih tinggi. Begitu. Ini diantara adab-adab taklim. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Iya baik. Kalau doa itu Ustaz misalnya nggak kita dari Nabi misalnya, mungkin dikasih oleh seorang ulama atau bagaimana. Contohnya misalnya istighfar, Astagfirullahaladzim, innahu kana ghaffara. Misalnya itu kita baca 10 kali atau 20 kali, itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, ini makan dari Quran doa itu. Di ujung surat Nuh
Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu dari Quran juga, dari Nabi juga. Cuman yang ngebagi bapak mungkin bukan Nabi, temennya. Begitu. Tapi ulama-ulama itu ngasih, ujungnya itu dari Nabi, ujungnya dari Nabi, ujungnya. Jadi kenapa disuruh baca faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, astaghfirullah innahu kana ghaffara? Itu istinbat dari Quran. Itu begitu. Boleh. Bahkan di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah Sidi Syekh Muhammad bin Abdul Latif Al-Jurdani menyatakan kalau baca istighfar yang kayak tadi 70 orang yang tidak punya keturunan Allah anugerahkan keturunan. Orang yang seret rezekinya banyak rezekinya. Yang tadi 70 disuruh baca. Itu enggak apa-apa. Emang begitu. Jadi banyak sebetulnya doa-doa ulama dari Nabi, ratib haddad aja dari Nabi, wiridan di sahih. Cuman kalau ditulis, Nabi bersabda, itu pengajian namanya, bukan zikir. Langsung aja, kita mau wirid aja. Jadi sebetulnya semuanya wiridan itu dari Nabi. Semuanya, wirid-wirid itu. Begitu. Ada yang kemudian doa itu dari Al-Quran, Nabinya, begitu, sebagai iktibas. Seperti apa? Habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan wa ulaika humur rasyidun. Ulaika humur rasyidun. Baru Nabi doa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Itu namanya iqtibas. Ngambil doa itu dari Al-Quran. Itu sama seperti faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita baca astaghfirullah rabbi innahu kana ghaffara. Boleh. Silakan saja. Intinya boleh saja semuanya. Boleh aja. Bagus. Orang doa itu bagus. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Ya baik. Berkaitan dengan amalan yang dua, jawabannya seperti kita kan habis salam, Sallallahu Muhammad. Iya baik. Istighfar rajab. Iya baik. Bagaimana itu yang kayak begitu? Sebetulnya tinggal diatur. Apakah kemudian itu sebelum maghrib? Sebetulnya anak majlis itu nggak perlu repot dengan amalan yang ada. Orang maghrib itu kita baca Rabbighfirli wali walidayya, istighfar juga. Sebelum maghrib kita baca maghrib Sallallahu Muhammad. Jadi enggak ada bertabrakan, enggak ada, karena tidak disyaratkan langsung Rabbighfirli wali walidayya watub. Yang penting malam, maghrib, subuh, petang dan pagi hari. Petang dan pagi itu mau sebelum maghrib kita baca Rabbighfirli warhamni watub alayya, umumnya tangan 6 atau jam 6 kurang seperempat, atau sekarang jam 6 aja masih keburu begitu, karena maghribnya jam 6 lewat sekarang, begitu, bisa saja. Jadi tidak begitu bertabrakan. Kalau umpamanya orang baca Rabbighfirli, ya kita ikut, silakan saja, enggak apa-apa. Istighfar dan sholawat adalah paling berkah. Jadi itu bacaan, enggak apa-apa. Jadi kalau kita baca Muhammad dulu baru istighfar. Kalau baca begitu lebih bagus. Tandanya Al-Quran bilang, wa makanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah kepengen nyiksa mereka selama engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Asal rajin sholawat, pengen nyiksa enggak, apalagi nyiksa, pengen aja enggak kepikiran. Wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menyiksa mereka selama mereka istighfar. Selama manusia dan istighfar, Allah nggak bakal nyiksa. Kepengen mah ada, kepengen mah ada, kepengen ada, tapi jatuhin enggak bila beristighfar. Bila sholawat jatuhin, apalagi kepengen, enggak ada orang yang baca sholawat Allah pengen nyusahin aja enggak. Apalagi nyusahin, pengen ngasih susah hidup, enggak ada orang tukang baca sholawat.
pengen ngasih susah. Tapi kalau orang sering istighfar, rajin istighfar, pengen nyusahin ada, cuman enggak dijatuhin, enggak dilaksanain, kepengennya ada. Tapi kalau orang tukang baca sholawat, jatuhinnya enggak, kepengennya juga enggak. Hebatnya sholawat, kepengennya juga enggak. Jadi wa makanallahu yuridu, begitu, li ta'zimin wa makanallahu liyu'adzibahum. Namanya lamnya itu lam juhud di dalam ilmu nahwunya. Jadi sehingga wa makanallahu muridan li ta'dzibihim. Allah tidak kepengen nyiksa mereka. Wa anta fihim, asal engkau Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Hadirkan Nabi Muhammad di hati kita, hadirkan Nabi Muhammad di hati kita, dan ini akan luar biasa. Singkatnya, bulan Rajab ini banyak untuk kembali sama Allah. Bagi kita orang tukang aurat, nggak terlalu bingung. Bagaimana menghadapi Rabbighfirli warhamatullahi lah, kita orang majlis. Sebelum salam aja udah baca Rabbighfirli, intinya minta ampun sama Allah. Kita bukan saja Rajab, saban maghrib kita minta ampun sama Allah. Kan kita ajarin, kalau maghrib Rabbighfirli waliwadaya, abis isa hasbunallah wa ni'mal wakil 100. Terus kalau subuh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Kalau zuhur la ilaha illallah al malikul haqul mubin. Kalau asar la haula wala quwata illa billahil latifur razzaq. Ini kan aurat, biar anak-anak majlis tidak ngalamin stres, biar tidak bingung di dalam jalan kehidupan untuk biayain anak-anaknya. Ini adalah hal yang paling penting. Jadi enggak apa-apa. Jadi dengan wiridan yang bertabrakan, tidak bertabrakan, hanya terus. Bila pada pelaksanaannya bertabrakan, dia baca imamnya Rabbighfirli, ya kita ikut itu juga enggak apa-apa. Tapi kita baca salat enggak apa-apa, habis itu juga boleh juga. Jadi jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah, dibikin enak aja. Dibikin enak aja. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam bishawab.